Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan gambar vektor dan gambar bitmap. Dari segi kelebihan gambar vektor, yang pertama yaitu kualitas gambarnya stabil. Dengan menggunakan jenis vektor ini adalah kualitasnya lebih terjaga. Hal ini bisa kita lihat saat melakukan pembesaran ataupun pengaturan resolusinya. Saat kita mengubah resolusinya menjadi besar, maka gambar tidak akan pecah-pecah seperti versi bitmap. Hal tersebut juga terlihat saat kita mengecilkannya. Yang kedua yaitu ukuran file umumnya lebih kecil. Dari segi ukuran memori yang digunakan pun gambar vektor cenderung lebih kecil dibandingkan dengan versi bitmap. Oleh sebab itu, dari sisi penggunaan desain, beberapa kreator lebih banyak menggunakan jenis vektor dibandingkan menggunakan versi bitmap. Yang ketiga, dapat diubah menjadi 3 dimensi. Dengan menggunakan jenis vektor, kita dapat membuat gambar yang menggunakan jenis gambar 3 dimensi. Hal tersebut bisa kita lihat secara jelas jika kita membuat benda di CorelDRAW maupun macam-macam software grafis lainnya. Anda pun bisa pelajari seperti apa menggambar objek menggunakan CorelDRAW di berbagai situs terpercaya lainnya. Yang keempat yaitu dapat digunakan untuk membuat gambar simple. Jika Anda menginginkan gambar yang simpel ataupun dekorasi yang sederhana dan tidak terlalu banyak menggunakan efek yang rumit, maka Anda bisa menggunakan vektor sebagai jenis utamanya. Hal ini bisa terjadi karena desain-desain gambar yang digunakan pada spanduk, pamflet, brosur, dan media promosi lainnya rata-rata menggunakan jenis vektor dalam pembuatannya. Hal ini juga didukung dengan penggunaan memori yang kecil serta kualitasnya yang stabil. Kekurangan vektor sendiri yaitu tidak dapat diubah menjadi lebih realistis. Nah, selanjutnya itu kelebihan dari gambar bitmap. Yang pertama itu gambarnya lebih realistis. Hal ini dapat menghasilkan gambar yang dapat menyerupai aslinya atau bisa ditampilkan secara realistis. Hal tersebut bisa kita lihat pada kamera-kamera yang kita gunakan saat ini seperti kamera digital maupun kamera smartphone. Yang kedua yaitu dapat ditambahkan efek. Bitmap juga dapat membuat kita berkreativitas dengan menambahkan efek-efek yang sesuai dengan keinginan kita, mulai dari pengaturan cahaya, penggunaan dekorasi, edit gambar, dan berbagai efek lainnya. Yang ketiga yaitu dapat menjadi gambar vektor. Keunikan lainnya dengan menggunakan format bitmap ini adalah dapat mengubah jenis gambarnya menjadi gambar vektor. Akan tetapi jika kita ingin mengubah gambar vektor menjadi gambar bitmap, maka hal tersebut sangat sulit dilakukan. Kekurangan bitmap sendiri yaitu mudah pecah. Maksud dari mudah pecah di sini adalah kualitas gambarnya. Jika kita mengubah resolusinya menjadi besar maupun menjadi kecil, maka kualitas akan ikut berubah menjadi seolah-olah gambar pecah. Oleh sebab itu, untuk jenis gambar bitmap yang ingin dilakukan pengeditan, maka kita harus membuat beberapa salinannya agar gambar aslinya tidak ikut berubah. Yang kedua, ukuran file lumayan besar. Kelemahan lainnya dari gambar jenis bitmap ini adalah memiliki ukuran file yang besar. Hal tersebut sangat berkaitan dengan jumlah piksel yang digunakan pada gambar tersebut. Semakin besar jumlah piksel yang dipakai, maka semakin besar jumlah memori yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu penggunaan efek sangat bergantung pada kualitas gambar. Hal ini bergantung lagi dengan resolusi gambar seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Jika resolusi gambar terlalu kecil, maka efek yang diberikan pun akan sulit diterapkan. Maka dari itu penggunaan efek gambar akan lebih bagus jika resolusi gambar yang digunakan juga pas. Demikian video yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.